Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Bahwa besar kemungkinan semasa mudanya Mbok Samira ini melakukan tapa berata. Hari berganti. Seperti biasa, Pak Po pergi ke sawah. Kemudian, seorang anak laki-laki mendatangi Pak Po dan memberitahu bahwa dukun yang mengobati Mbok Samira kemarin meninggal. Ternyata anak laki-laki ini adalah anak dari dukun yang kemarin pernah mengobati Mbok Samira. Pak Po berinisiatif untuk takjiah ditemani anak dukun itu. Selama perjalanan, mereka tidak saling berbicara. Di situ mereka hanya diam. Pak Po kalut dalam pikirannya. Dia keheranan bagaimana bisa dukunnya meninggal setelah menangani ibunya. Sesampainya di rumah sang dukun, dia meminta izin pada anak lelaki itu untuk melihat wajah dukun tersebut terakhir kalinya. Nafas Pak Po tercekat melihat kondisi jasad dukun itu menganga dan matanya melotot, dan terdapat luka robek di lehernya seperti dicakar oleh kuku yang sangat tajam. Pak Po pun memalingkan muka dan menutup kembali jariknya. Pak Po lalu mengaji guna mendoakan sang dukun. Dia mengikuti prosesi pemakamannya sampai selesai, lalu kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan yang masih was-was dan keheranan. Mengapa dukun itu meninggal dengan kondisi yang demikian menyeramkan? Sesampainya di rumah, terdengar Mbok Samira berteriak, "Puas, mampus, rasain, mati kamu dukun cabul." Terdengar Mbok Samira tertawa begitu pekik, seolah cukup girang dengan kematian dukun itu. Pak Po tak lagi heran mengapa ibunya bisa tahu. Dia berpikir mungkin itu atas ulah ibunya dan perewangan yang dia miliki. Entah dari mana Mbok Samira mendapatkan perewangan jahat itu semua. Yang jelas warga di desa Ayu tidak ada yang tahu, termasuk keluarga Mbok Samira sekalipun. Ayu cuma dapat sedikit cerita dari neneknya bahwa orang-orang zaman dulu itu pasti memiliki aji jaya kawijayan, baik yang didapatkan secara tapa berata maupun yang didapat secara instan lewat isian kodam dan kontrak dengan seorang dukun. Tapi jika kasusnya seperti Mbok Samira, bahwa besar kemungkinan semasa mudanya Mbok Samira ini melakukan tapa berata. Banyak orang zaman dahulu yang melakukan hal demikian. Tapi jika sebelum masa tuanya tidak segera dihilangkan atau bertobat, dapat dipastikan bahwa mereka akan mengalami kesusahan ketika sakratul maut. Atau tak jarang juga menderita sakit aneh yang cenderung bertahun-tahun. Hal ini semacam sunatullah, bahwa siapapun yang bekerja sama dengan bangsa halus dalam hal untuk memperkaya diri sendiri dan melakukan keburukan, maka dia punya peluang besar di suatu hari nanti untuk mengalami nasib naas di masa tuanya. Hal inilah kemungkinan yang menimpa Mbok Samira, bahwa dia melakukan kontrak ilmu hitam tertentu dengan bangsa halus dan belum sempat bertaubat. Kejadian ini selain merugikan secara materi, tentu merugikan secara mental dan psikis keluarga Pak Po. Mereka merasa tertekan dengan ulah Mbok Samira yang kian hari makin tak masuk akal. Bahkan kemarin, seorang dukun harus tewas karena mencoba untuk membantu keluarganya. Pak Po juga tidak enak hati sama warga yang kerap memberikan makan buat Mbok Samira. Karena bukannya berterima kasih, Mbok Samira ini malah sering mengolok-olok warga yang kerap memberikannya makan. Sementara penyakit Mbok Samira ini makin hari malah makin parah. Borok yang ada di sekujur tubuhnya menjalar sampai kemana-mana. Kadang belatung juga terlihat menggerogoti dagingnya. Belum lagi dari bahu kanan ke pinggang kiri Mbok Samira ada luka borok memanjang yang cukup dalam. Cairan nanah dan bau busuk keluar dari tiap borok di badannya. Setiap hari Mbok Samira harus buang kotoran di tempat dia berbaring, karena untuk duduk pun dia nggak mampu. Pak Po, istri, dan anak-anaknya seringkali bergiliran untuk membersihkan kotoran dan mengompres Mbok Samira. Akhirnya atas saran warga, Pak Po mau meminta tolong ke seorang kiai.
Tapi masih saja tidak ada yang berhasil menyembuhkan atau sekedar mengurangi kebiasaan buruk Bu Samira. Dokter pun sudah banyak yang dipanggil, tapi mereka lebih memilih menyerah daripada menghadapi penyakit aneh yang dialami Mbok Samira ini. Bulan ke tahun, Mbok Samira makin menjadi-jadi. Kejadian janggal bukan saja hanya dialami oleh keluarga Pak Poh, tapi juga warga yang tinggal di desa. Mbok Samira benar-benar semakin menyeramkan. Di balik penyakit yang dideritanya, ada sisi gelap yang bikin bulu kuduk ini merinding. Bagi siapapun yang mengalami nasib sial diganggu oleh Mbok Samira maupun perewangannya. Seperti yang dialami oleh Pak Haji Roman. Suatu pagi, Pak Haji Roman dan menantunya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Padahal pagar masjid masih terkunci. Bagaimana bisa Mbok Samira ada di sana? Belum lagi dia sedang sakit dan bahkan untuk duduk pun dia nggak sanggup. Sejenak Pak Roman memikirkan kejanggalan itu. Sebelum akhirnya dia menegur Mbok Samira. "Mbok, ngapain di sana?" tanya Pak Roman sembari membuka kunci gerbang masjid. Mbok Samira cuma menatap Pak Roman dan menantunya dengan tatapan sinis sekaligus tajam. Terdengar Mbok Samira menggeram, badannya dikerumuni laron dan bau anyir badannya tercium begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari rumah Mbok Samira yang berjarak sekitar 3 rumah dari masjid. "Hahaha, itu bukan aku. Aku di sini. Orang goblok, gampang dibohongi." Mendengar hal itu, Pak Haji Rohman kaget. Dia dan menantunya hanya bisa saling bertatap-tatapan. Sebelum akhirnya Pak Roman mengibaskan sejadah ke badan Mbok Samira sambil membaca doa. Mbok Samira palsu yang ada di depannya tiba-tiba lenyap. Yang tersisa hanyalah asap tipis, kecil, dan kemudian hilang. Mbok Samira terdengar tertawa terbahak-bahak lagi dari dalam rumahnya. Tertawa terbahak-bahak begitu puas. Seminggu berselang, Pak Poh kembali memanggil dukun yang terkenal Sakti Mandraguna. Dukun itu memasuki rumah Mbok Samira dengan hati-hati, sebab dia tahu orang-orang yang sebelumnya menangani Mbok Samira jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Di dalam rumahnya, mereka hanya saling bertatap mata tajam. Tak ada percakapan sama sekali di situ. Hanya terlihat Mbok Samira yang sesekali tersenyum sinis, seperti meremehkan kemampuan dukun ini yang sedari awal komat kamit menerawang jauh ke dalam kehidupan Mbok Samira. Lama berselang, tiba-tiba dukun itu mengajak Pak Poh dan Ismail ke suatu tempat. Dukun itu mengajak mereka berdua ke suatu sumur yang terdapat di ladang. Bagi warga, sumur ini biasanya digunakan untuk mengairi sawah. Tapi beda untuk Mbok Samira. Sumur ini biasa dipakai Mbok Samira untuk ritual pemujaan demi Aji Jaya Kawijayan. Sesampainya di sumur, dukun itu lantas duduk bersila. Dia menancapkan keris yang terlihat sudah cukup tua dengan gagang berukir kepala naga. Di depannya terdapat sesaji dan bakaran kemenyan yang Pak Poh bawa atas arahan dukun tersebut. Malah makin larut, bau kemenyan begitu menyengat tercium. Suara jangkrik dan lolongan anjing entah dari mana asalnya seolah saling bersautan. Pak Poh dan Ismail hanya saling memandang, duduk di belakang dukun itu tanpa tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba dukun itu berkata, "Ismail, lihat ke dalam sumur." Ismail menoleh ke bapaknya. Pak Poh lantas mengangguk tanda mempersilakan. Perasaan yang campur aduk dan sedikit keraguan terlihat dari mimik wajah Ismail. Dia berjalan pelan sampai kemudian wajahnya tepat berada di atas mulut sumur. "Pak, Anda Mbok Samira," ucap Ismail. Mata Ismail terbelalak dan terlihat begitu kaget dengan apa yang dia lihat di dalam sumur.
Mbok Samira duduk, tangan sama kakinya kayak kodok. Terus lehernya dirantai. Di rantainya ada paku-paku yang menancap di lehernya. Di situ Ismail melihat ada sosok mbah-mbah setengah kodok yang memegang rantai itu. Mbok Samira di situ sedang makan kotoran dari sosok mbah-mbah setengah kodok itu. Mbok Samira kayaknya dijadikan budak. Di situ Mbok Samira meminta tolong ke Ismail. Aku tak nolong Mbok Samira ya Pak, ucap Ismail dengan suaranya yang terbata-bata dan gelagatnya cukup aneh, seperti hendak mau loncat ke sumur itu. Beruntung Mbah Dukun dan Pak Po langsung memegang tubuh Ismail. Jika telat persekian detik saja, mungkin Ismail sudah terjun ke dalam sumur. Ismail berteriak histeris dan berusaha melepaskan diri supaya bisa masuk ke sumur itu. Mbah Dukun mengetahui sebuah fakta bahwa sebenarnya Ismail tidak boleh berada di sana. Mbah Dukun sadar kalau Ismail ialah orang yang digadang-gadang Mbok Samira buat menggantikan tugasnya untuk melayani nenek siluman kodok itu. Karena Ismail terus meronta, dukun itu menotok titik saraf Ismail yang akhirnya membuat dia pingsan seketika. Mbah Dukun menjelaskan pada Pak Po bahwa Mbok Samira ingin Ismail melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Ismail adalah satu-satunya pewaris ilmu hitam milik Mbok Samira. Mendengar hal itu, tentu saja Pak Po cukup kaget. Dia tidak mau jika anaknya meneruskan kebiasaan tak lazim ibunya. Tak terbayang bagaimana jadinya jika Ismail sampai seperti ibunya. Mbah Dukun paham gejolak pikiran Pak Po. Dia lantas menyuruh Ismail dibawa ke rumah Mbok Samira dan meminta agar Ismail ditidurkan semalaman persis di samping Mbok Samira. Pak Po lantas segera menggendong Ismail yang sedang pingsan, membawanya secepat mungkin ke rumah ibunya, rumah Mbok Samira. Saat itu yang dia pikirkan hanya bagaimana caranya agar Ismail tidak menjadi pewaris Mbok Samira selanjutnya. Dia tak ingin masa depan anaknya kelak berurusan dengan hal-hal mistik yang cukup merepotkan dan berbahaya. Sesampainya di rumah Mbok Samira, seperti biasa, malam itu Mbok Samira sedang berteriak, tertawa, menangis, dan mengumpat. Pak Po dan Mbah Dukun langsung masuk ke rumah Mbok Samira. Dia pelan-pelan meletakkan Ismail persis di samping tubuh ibunya yang bau busuk. "Sini anak ganteng, tidur di sampingnya Mbok ya," ucap Mbok Samira begitu girang. Matanya setengah melotot. Dia tersenyum begitu menyeramkan. Tangannya meraih tubuh Ismail yang sudah pingsan. Tanpa sepatah kata pun, Pak Po dan Mbah Dukun lantas menutup pintu rumah Mbok Samira dan pergi ke rumah Pak Po untuk menceritakan apa yang terjadi dengan Ismail terhadap istrinya Pak Po. Di situ Mbah Dukun merasakan hal mistis yang tak biasa nih. Dia tahu sedang berurusan dengan sosok yang bukan sembarangan. Sosok berbeda dan jauh lebih kuat dari banyak sosok yang sudah pernah ia hadapi. Dukun itu berjalan memutari rumah Pak Po sambil menyemburkan air kembang dari mulutnya. Sesekali dia mengacungkan kerisnya dan terdengar seperti marah-marah. Malam itu, banyak sekali makhluk halus yang datang ke rumah Pak Po. Demit-demit itu ingin tahu seberapa besar kedikdayaan dukun yang sudah membantu Pak Po. Juga sedang menanti kedatangan majikan baru, pengganti Mbok Samira, yaitu Ismail. Memang, dalam hal ilmu hitam, biasanya si pemilik ilmu akan mewariskan apa yang sudah dia pelajari terhadap keturunannya. Selain karena kontrak, juga sebagai upaya untuk mengurangi bebannya kelak di hadapan perewangan yang sudah membantunya semasa dia hidup. Malam itu Ismail terbangun. Dia merasakan lehernya agak sakit. Dia merasa aneh, kenapa kasur yang dia tiduri terasa lebih keras, tidak empuk seperti biasanya. Ketika itu Ismail melihat ada samar-samar seseorang di depannya. Dia membuka matanya pelan-pelan. Seseorang di depannya makin terlihat jelas.
Ismail sadar ternyata seseorang yang di hadapannya adalah Mbok Samira. Dalam jarak sejengkal, mulutnya menyeringai dan matanya melotot. Sementara belatung dari borok yang ada di wajah Mbok Samira berjatuhan ke wajah Ismail. Tepat di belakang Mbok Samira ada sosok nenek siluman kodok yang juga sedang tersenyum lebar menatapnya. Kepalanya berputar dan terdengar bunyi tulang yang patah-patah. Air liurnya menetes kental ke tubuh Mbok Samira. Ismail di situ tercengah. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Tubuhnya lemas, badannya menggigil kedinginan, keringat bercucuran seketika membasahi badannya. Di saat bersamaan, Ismail merasakan mual karena bau busuk dan belatung yang terus berjatuhan ke wajahnya. Ismail memejamkan mata dan mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang tersisa. Tangannya kuat-kuat mendorong tubuh Mbok Samira sampai Mbok Samira terjungkal ke bawah kasurnya. Tak peduli dengan itu, Ismail segera membuka pintu rumah neneknya dan lari tunggang langgang menuju rumahnya sambil menangis histeris. Sementara dari rumah neneknya terdengar jelas bagaimana Mbok Samira tertawa cekikikan. Ismail tiba di rumahnya, wajahnya begitu lusuh dan penuh ketakutan. Pak Po, istrinya, dan Mbah Dukun langsung memapa Ismail duduk lalu memberinya air putih supaya lebih tenang. Setelah dirasa cukup tenang, Ismail protes kenapa tiba-tiba dia ditidurkan di samping Mbok Samira. Mbah Dukun menjelaskan kepada Ismail dan kedua orang tuanya bahwa sebenarnya Mbok Samira sudah meninggal dunia, tetapi dia terikat perjanjian gelap dengan siluman kodok yang membuat ruhnya harus mengabdi pada siluman itu untuk selama-lamanya. Sementara Mbok Samira yang berada di rumahnya sejatinya bukanlah Mbok Samira yang asli. Raganya sudah diisi oleh banyak makhluk halus yang dahulu terikat kontrak dengannya. Semua ini disebabkan oleh Mbok Samira yang ingin hidup abadi. Salah satu ritual Mbok Samira ketika hidup ialah mencium anak-anak kecil. Bagi orang awam mungkin itu hal yang lumrah, tapi kata Mbah Dukun, saat Mbok Samira mencium anak-anak kecil itu, disitulah dia mengambil yoni-yoni anak kecil itu sebagai tata cara supaya dia bisa hidup abadi. Mbah Dukun menjelaskan alasan kenapa Ismail ditidurkan di samping sosok Mbok Samira. Semata-mata hanya agar Ismail tidak jadi pewaris ilmu hitam neneknya. Sayangnya, sebelum pagi menjelang, dia terbangun dan lari meninggalkan Mbok Samira. Inilah awal dari teror perewangan Mbok Samira terhadap Ismail semakin parah. Oke, itu tadi cerita dari Mbok Samira, atau judulnya itu Perewangan Mbok Samira, yang ditulis di Twitter oleh @asaksena. Itu semua yang tadi gue ceritain itu masih bagian pertama. Ada lagi bagian keduanya. Nah, buat teman-teman kalau mau gue ceritain lanjutannya, teman-teman boleh komen di bawah. Nanti kalau komennya lumayan banyak, baru gue terusin lagi buat cerita tentang Perewangan Mbok Samira ini yang berikutnya. Yaudah, setelah ini kita masuk ke pembahasan ya. Oke, jangan di-close dulu. Kita masuk ke pembahasan dulu ya. Sip. Oke, itu tadi cerita yang menurut gue bagus banget ya. Karena cerita itu lumayan relate lah dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena gue sering denger banget tuh tukang urut atau tukang pijet yang bisa ngurut orang yang dari tangannya tulangnya bisa dibilang remuk ya, bisa balik lagi seperti sedia kala. Bahkan yang diurut itu nggak ngerasain sakit sama sekali. Tapi gue bukan nuduh orang-orang yang bisa punya keahlian kayak gitu udah pasti pakai perewangan ya. Gue nggak nuduh gitu. Cuman ya gue pernah denger ya dukun-dukun atau ya tukang urut yang bisa ngobatin orang tanpa rasa sakit. Karena gue sendiri pernah lihat. Itu bukan di desa ya, bukan di kampung-kampung ya, itu di Jakarta. Tapi gue nggak bisa nyebutin nama tempat pengobatannya sih. Cuman mungkin kalau kalian tinggal di Tanjung Priok atau di Jakarta Utara, kalian bakal tahu. Gue sendiri ngelihat dengan mata kepala gue, anak kecil tangannya patah diurut sama orang itu adem ayem aja, nggak nangis-nangis. Jadi yang gue tahu setelah
gue ngeliat itu, gue ngobrol-ngobrol sama tukang urutnya, dia bilang dia emang punya keahlian kayak gitu, tapi cuman bisa diterapin ke anak kecil. Kalau buat orang gede, orang dewasa dia nggak bisa. Jadi kalau orang dewasa tetap aja ngerasain sakit. Itu gue datang ke situ waktu itu pas kaki gue lagi keseleo karena main bola dan kaki gue keseleo di situ. Karena ya lu lihat aja berat badan gue kan sebesar ini. Jadi kalau main bola udah pasti gampang keseleo. Ya pokoknya itu emang ada lah, nyata lah. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah lah, di daerahnya pasti ada ya dukun-dukun atau tukang urut yang punya keahlian seperti itu, seperti yang dimiliki oleh Mbok Samira. Tapi gue nggak nuduh ya setiap dukun atau tukang urut itu punya perewangan seperti yang dimiliki Mbok Samira. Yang dimiliki Mbok Samira ini terlihat seperti ekstrim banget lah pokoknya, gila, sampai 70 lebih perewangan yang dia milikin, dan dia dapatnya lewat tapa berata. Karena gue pernah dengar nih kalau tapa berata itu gimana ya, ilmunya itu wah udah gila banget lah, dan lepasnya pun susah. Beda sama yang isian dari dukun atau semacamnya lah. Ya pokoknya yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini ya, janganlah kita berhubungan atau demi keinginan semata kita minta sama makhluk-makhluk gaib. Mintalah sama Allah. Karena ya seperti Mbok Samira tadi, endingnya dia mati pun susah. Sampai akhir cerita tadi pun itu Mbok Samira sosok badannya itu, raganya itu masih ada, belum mati dan dikubur. Jadi sampai dia menghantui warga-warga sekitar pun sosok Mbok Samira itu masih ada di rumahnya dan masih terbaring lemah, nggak bisa duduk. Padahal kalau malam-malam sosoknya itu sering menghantui warga-warga, seperti yang tadi yang paling parah dari cerita itu pas lagi Mbok Samira ngencingin masjid sih. Wah itu udah gila banget lah. Sosok hantu yang nggak punya sopan santun dan bejat banget lah, ngencingin tempat ibadah masjid. Nah buat teman-teman kalau punya cerita-cerita yang mirip-mirip kayak gini, bolehlah komen-komen di bawah atau kirim ke Lentera Malam biar nanti gua atau Jamal bisa bawain ceritanya kayak cerita Mbok Samira ini. Nah karena kemarin kan dari video-video sebelum-sebelumnya tuh banyak yang sering komen di segmen cerita horor ini ya. Banyak yang komen, "Bang, mendingan pakai narasumber lah. Kalau pakai cerita gini kurang resep lah atau gimana." Ya gue sih pengen selalu pakai narasumber, cuman kan gue sama Jamal itu bikin segmen cerita horor ini buat mengakomodir cerita-cerita yang nggak bisa kita datengin narasumbernya. Dan itu juga salah satu cara gue sama Jamal biar Lentera Malam ini ceritanya nggak monoton. Karena buat cerita-cerita yang sensitif kayak gini agak susah ngundangnya. Paling gampang sih emang kalau yang cerita-cerita gunung masih agak gampang lah ngundang narasumbernya. Tapi buat cerita-cerita yang seperti ini susah banget. Entah dianya nggak mau jadi narasumber, atau lokasinya dia domisilinya jauh banget. Dan kadang-kadang mereka emang ya nggak mau cerita aja, pengen ngirim ceritanya buat dikirim ke kita gitu. Ya jadi kalau teman-teman lebih suka yang ada narasumbernya ya nontonnya segmen Saksi Misteri aja. Segmen cerita horor ini ya khusus buat cerita-cerita horor yang gue atau Jamal bawain. Jadi kalau teman-teman punya cerita bolehlah kirim-kirim ke Lentera Malam. Siapa tahu nanti kalau ceritanya kita seleksi bagus, nanti bakal dibawain sama gue atau Jamal. Apalagi ya, kayaknya cukup segitu aja sih video kali ini. Lebih kurangnya gue minta maaf kalau ada kesalahan. Dan gue ingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau kirim ceritanya, bisa kirim ceritanya lewat email lentaramalam13@gmail.com atau DM lewat Instagram lentaramalam.id. Nanti diarahin sama admin gue di situ gimana caranya supaya kalau kalian mau jadi narasumber atau mau ngirim cerita buat dibawain oleh gue atau Jamal. Yaudah, paling video kali ini cukup segitu aja. Terima kasih, gue Adit dari Lentera Malam. Bye.